Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan membahas materi PAI dan Budi Pekerti. Terlebih dahulu Pak Guru mau menyapa kalian, semoga tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita akan belajar melalui daring atau sering disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah. Allah mempunyai kitab-kitab yang jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ada 4 yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Oleh karena itu kita harus tahu satu persatu apa saja sih kitab yang diturunkan oleh Allah dan siapa saja para utusan-utusan Allah yang menerima kitab tersebut. Oke. Untuk yang pertama, kita akan pelajari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Mengapa kaum Bani Israel? Karena Nabi Musa pada waktu itu lahir di Bani Israel. Menurut firman Allah, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudala Bani Israel. La Bani Israel alla tattakhidu min duni wakila. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya apa? Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Jadi Nabi Musa itu mengajarkan atau menyebarkan ajaran-ajaran kitab Taurat itu kepada Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Kalian pasti tahu ceritanya Raja Fir'aun. Itu Raja Fir'aun itu masyarakatnya itu ada yang disebut dengan Bani Israel. Terus yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk dijadikan pedoman bagi kaumnya. Terus yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman bagi kaumnya juga. Menurut firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu bima fil samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dal bayyini nabiyyina ala ba'd wa ataina Dawuda zabura, yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan ada di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Quran surat Al-Isra ayat 17 ya. Nah, isi dari kitab Zabur adalah pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Berarti isinya kitab Zabur itu pujian-pujian kepada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memberi rezeki dan lain sebagainya. Jadi seperti itu isi dari kitab Zabur. Lalu yang selanjutnya adalah kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk juga bagi kaum Bani Israel. Berarti setelah Nabi Musa di beberapa ratus tahun setelahnya itu Nabi Isa lahir dan diturunkannya kitab Injil. Menurut firman Allah,
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين. Dan kami iringkan jejak mereka para nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan petunjuk bagi pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kitab-kitab Allah itu tidak ada yang salah, semuanya itu benar semua. Nah, itu diturunkannya kitab Injil adalah hanya untuk menambahkan yang belum ada. Ada kitab Zabur dan Taurat. Dan isi pokok dari kitab Injil itu ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud siapa? Zuhud itu tidak terpaku dengan keadaan duniawi, tidak terpaku dengan kekayaan dan lain sebagainya, dan menjauhi dari kerakusan, ketamakan dunia, rakus, ingin ingin berkuasa dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu materialisme, ingin mengkaya-kayakan dirinya, seakan-akan dirinya paling hebat, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran tentu saja kita tahu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya saja tapi umat manusia. Pada waktu itu memang umatnya, pada waktu itu Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Nah, Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, hanya sebatas tadi satu kaum. Nah, ini kalau Al-Quran ini lebih luas. Tadi saya sudah bilang, Pak Guru sudah bilang kan, lebih luas jangkauannya. Nah, menurut firman Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, maka kurang memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lebih mengenal Al-Quran lebih dalam, yaitu salah satu kitab Allah yang wajib kita yakini dan kita percayai sebagai umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling terbesar sebagai seorang rasul. Al-Quran adalah kitab umat Islam, dan yang dimaksud Al-Quran adalah semua firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala, dan juga yang mendengarkan juga mendapatkan pahala juga. Oleh karena itu kita harus sering-sering membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Kalau tidak bisa, ya kita mengaji
mengaji membaca Al-Quran agar kelak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena di dalam Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup, mulai dari perilaku, pengetahuan, cara bersuci, muamalah dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, tuntunan dan akan menjadikan kita kelak di akhirat menjadi tentram. Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena di dalam Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup, mulai dari perilaku, pengetahuan, cara bersuci, muamalah dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, tuntunan dan akan menjadikan kita kelak di akhirat menjadi tentram. Selanjutnya, hikmah yang kita ambil dari Al-Quran yang pertama, menetapkan jiwa Rasulullah dan menguatkan hatinya. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap, menyesuaikan Islam secara bertahap. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah yang wajib kita patuhi. Yang keempat, untuk memudahkan para nabi dan rasul, para sahabat dan para guru-guru kita untuk bisa menghafal, memahami, menjalankan perintah Allah yang sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Yang terakhir, perilaku terpuji yang kita bisa ambil dari iman kepada kitab-kitab dan kita lebih mengenal kepada Al-Quran. Yang pertama, perilaku terpuji kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal firman-firman Allah, maka kita bisa berperilaku terpuji kepada Allah. Yang kedua, berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Di situ di Al-Quran dan di kitab-kitab terdahulu diajarkan tentang perilaku yang baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, berperilaku terpuji kepada hewan atau tumbuhan, semua makhluk bukan hanya manusia saja, tapi kita mengayomi, kita merawat dan lain sebagainya kepada semua makhluk ciptaan Allah. Yang terakhir, berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa berperilaku terpuji kepada diri sendiri, maka insya Allah kita bisa berperilaku terpuji kepada orang lain. Kalau diri kita sendiri masih banyak kekurangan, perbaikilah diri kita sendiri. Oke, sekian dari Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.